Perkenalkan, saya Dinda Andira selaku MC yang akan memandu jalannya acara pengabdian pelatihan pembuatan konten promosi media sosial pada pengusaha batik di Desa Wisata Girilayu. Yang terhormat kepada Kepala Desa Girilayu, Bapak Slamet yang belum dapat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Batik Giri Arum, Bapak Nanang Satli Mardik AMD yang belum dapat hadir pula pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengabdian Riset Grup Seni Budaya dan Industri Kreatif Profesor Dr. Mahendra Wijaya MS. Yang saya hormati Ketua Penelitian Riset Grup Seni Budaya dan Industri Kreatif Ibu Dr. Anda Sri Hilmi Puji Hartati MSI. Yang saya hormati narasumber pada acara pengabdian pada pagi hari ini, Ken. Yang saya hormati pula kepada anggota Riset Group dan para peserta pengabdian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti jalannya acara pengabdian pelatihan pembuatan konten promosi media sosial pada pengusaha batik di Desa Wisata Girilayu di showroom Rumah Batik Girilayu pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu dalam keadaan sehat, ya, segar dan semangat, ya. Tapi kalau diperbolehkan, ya, jangan formal gini nih lah, nanti nggak akan masuk. Relax aja, informal aja, ya. Karena kalau pelatihan itu informal malah biasanya nyaman. Tapi kalau formal itu kan tegang loh. Ya jangan, hindari mawon ya. Baik, saya datang dari UNS ya, beserta rombongan. Nanti yang akan melatih panjenengan itu bukan dari kita malah, dari mahasiswa kita, Mas Ken Raditya itu yang monggo Mas Ken. Dan yang kedua nanti segala sesuatunya dari Mbak Dinda ya, perangkat desa ya, ketua Mas Pak Danangnya Pak Bumdes. Oh, ya, Bumdes ya, serta teman-teman dari UNS yang saya cintai ya. Jadi maksud kita ini sebenarnya dari dulu kan sudah saya bilang ya, justru saya itu belajar dari sini bagaimana rasanya memahami orang berpembatik ya. Jujur aja saya tuh dulu pernah ya, tulisan saya disertasi itu mengenai pembatik. Itu sampai saya penelitian di Lawean, Kauman, Pungsari tahu nggak? Sragen. Kemudian sampai akhirnya ke Malaysia. Ekspornya kan ke Malaysia toh. Di Kuala Lumpur dari Pulau Langkawi ya. Dan saya pernah juga presentasi di Jepang ya mengenai batik tadi ya. Cuma orang Jepang itu praktis Bu. Jadi saya panjang lebar menjelaskan filosofis batik, motif ini. Pertanyaannya itu sederhana sekali ya mereka itu. Apakah Pak Mahendra suka warnanya apa gitu loh. Nah, begitu itu. Kemudian kalau saya ke Solo nanti bisa nggak mengantarkan gitu. Ya kayak gitu-gitu, jadi praktis sekali orang Jepang itu ya. Tapi intinya batik itu sudah terkenal di dunia ya. Batik Solo ini termasuk Girilayu terkenal di dunia ya. Apalagi nanti ini apa namanya hasil dari ini kan dimasukkan YouTube ya Pak. YouTube, kemudian jurnal internasional ya, proseding seminar, jadi dipromosikan lah ya. Ya kita hanya bisanya melakukan seperti itu ya. Ya yang paling penting menurut saya selain itu ya kita berdoa bersama-sama tak? Karena dengan doa itu kadang-kadang itu segala sesuatunya yang benar-benar melampaui harapan itu terjadi, oke? Ya, jadi melampaui harapannya. Baik, saya kira kami mengucapkan terima kasih sekali ya pada Rumah Batik Giri Arum yang bersedia ditempati ya pelatihan itu. Bu Mariati tadi ya, jangan ya, masih ingat saya. Yeah, jadi saya ingat. Ini memang terima kasih. Kemudian pesertanya
Saya juga terima kasih, tapi maaf belum hafal saya. Yang hafal baru Bu Yuli kelihatannya. Ini Reni, Mbak Sri, iya. Mbak Waryanti, Mbak Reni baru Iya. pertama. Baik. Mas Wahyu juga. Ini rombongan saya kenalkan dulu satu-satu ya. Nggih. Pak Marimin dosen vokasi, ya. Menika Pak Sudarsono, ya, Profesor Sudarsono, Profesor Marimin, ya. Menika Bu Yustiadi, menika bentar lagi dokter, bentar lagi menika Bu Elmi, bentar lagi profesor nih, bentar lagi ya. Menika Mbak Dinda yang menika. Nah niki Mbak Alvina, ya niki delongkas wisuda S1. Lajeng Mbak Sekar, ini saya kuliah Mbak Sekar ya. Tetap kenapa? Nah, masih ya, delongkas ya. Ya kan diajar jenengan. Oh iya. Terus satu Mas Raditya ya. Jangan lupa loh, nanti kalau ketemu nyapa loh ya. Saya juga akan mesti Nah, nanti tolong saya dikenalkan satu-satu ya. Nah, baik, dalam pelatihan ini nanti diharapkan semuanya bisa ya. Karena ada praktek itu enggak. Sudah maaf bawa HP sudah. Nah, sudah oke ya. Nah, nanti yang akan melatih sing sabar ya Mas ya. Nah, melatih. Ya kalau masalah teknis itu jujur aja nek seperti kula Pak nggih. Pun tuwa mboten saged napa-napa Pak. Nek kados Pak Darsono, nek Pak Marimin ini saged malah ya. Menika sepuh ning jiwane muda. Terima kasih. Mudah-mudahan berjalan lancar dan direstui mendapatkan ridho dari Allah sehingga nanti bermanfaat. Amin amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Paguyuban Batik Giri Arum kepada Bapak Nanang saya persilahkan. Sebelumnya sugeng rawuh Prof, sedang kemauan niku rekan-rekan Paguyuban Batik Giri Arum dan rekan-rekan dari tim semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang berbahagia ini. Tidak lupa sholawat serta salam juga kita kunjukkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sampainya di yaumil akhir. Di sini saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Desa Ngapunten. Kemarin undangan sudah saya sampaikan. Kebetulan kalau untuk jadwal hari Sabtu itu Pak Kepala Desa kadang ke Jakarta Pak, karena memang ada usaha di sana dan itu kadang memang mendadak. Dan kemarin dari desa menyambut baik, pokoknya ya, dari desa ngaturaken matur suwun sama satu atau dua kegiatan bisa juga berlanjut ke depannya karena dari desa sendiri juga terbantu kemarin dan itu. Kemudian saya sendiri di sini juga ngaturaken sugeng rawuh nggih Pak Mbak Mas sedanten mawon kan gitu. Desa Girilayu seperti ini memang di sini hawanya seperti ini Pak. Jadi tidak panas, tidak dingin tengah kan gitu. Di sini paling tidak cocok buat WFH Pak, karena hawane ngantuk Pak, kan gitu. Jadi di sini dengan segala kenyamanan yang bisa kami, apabila dalam keberjalanannya ini kami ada kekurangan atau apa, kami juga mohon maaf nih Pak. Kami juga butuh bimbingan dan juga butuh masukan dan lain sebagainya agar apa? Agar ke depan kami bisa lebih berkembang, gitu. Karena kami sendiri di sini di bidang batik tulis ini perjalanannya bukan cuma sehari dua hari. Tulis itu kan warisan budaya. Kalau kami berhenti kan otomatis berarti pelestarian budayanya juga berhenti. Jadi bagaimana caranya kami tetap bertahan karena bisa dikatakan usaha batik mungkin kadang stuck atau apa, kami pelestari budaya juga di situ. Jadi tidak dipungkiri kami mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu Profesor semuanya dan lain sebagainya. Kami merasa terbantu dan gitu. Jadi kami merasa berterima kasih. Jadi mohon bimbingannya agar apa? Agar ke depan kami ada peningkatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penyambutan ini kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video profil batik Giri Arum hasil dari karya Mas Yan. Kepada panitia yang bertugas
Di sini saya mau memperkenalkan teman-teman karena kemarin ada yang nggak ikut ya. Dari sebelah ini Mbak Dita Anggraini. Terus sebelahnya Mbak Warianti, ini dari tim digital marketing Batik Giri Arum. Di sebelahnya Mbak Warianti, Mbak Yuliase, ini dari kelompok Batik Wangiwase. Di sebelahnya lagi Mbak Reni Suprihatin, ini dari kelompok Batik Tresno Dharma. Terus di sampingnya lagi Mbak Sri Witanti, ini dari tim digital marketingnya Batik Giri Arum. Hasilnya gimana? Nanti setelah pelatihan ini harus ada peningkatan juga karena sudah lihat dikasih pelatihan. Terima kasih sekali dari tim UNS yang sudah berkenan memberikan ilmu-ilmunya kepada kami para ibu-ibu, para mbok-mbok ini. Ini Mas Wahyudi, ini pelaku batik juga. Terus sampingnya itu Mas Nanang. Nah, ini dari Ketua Budes dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi perangkat desa baru dilantik kemarin. Jadi nanti untuk perwakilan desa Giri Layu. Matur nuwun, perkenalan dari kami keluarga Batik Giri Arum. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penayangan video profil Batik Giri Arum. Nah, kemudian memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Mas Ken. Nah, kepada Mas Ken dipersilakan. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, serta bapak-bapak, prof, ibu dan kakak semuanya. Di sini kita santai aja untuk pelatihannya. Jadi nanti kalau semisal ada materi-materi yang mau dicatat atau mau di foto boleh, silakan. Di sini ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain nih di pagi hari ini? Buat konten, benar. Ada lagi? Ada yang tahu hari ini? Ya, intinya kita bakal belajar tentang strategi membuat konten promosi menarik untuk media sosial. Nah, selanjutnya boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya ini ada perkenalan diri karena kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Ken Raditya Setiawan. Saya adalah mahasiswa dari program studi pariwisata di Universitas 11 Maret, dan saat ini saya aktif di media sosial dan organisasi serta khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, hari ini saya juga senang sekali bisa berkesempatan untuk
melatih atau berbagi sedikit ilmu dan pengetahuan saya tentang media promosi atau media sosial ya. Untuk tujuannya yang pertama itu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi usaha di Rumah Batik Giri Arum ini yang mahal. Jadi Bapak Ibu juga kalau nggak usah gengsi kalau untuk buat konten, jadi bisa pakai HP dari Bapak Ibu ataupun bisa memanfaatkan media yang ada seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini untuk meningkatkan branding batik dari Girilayu yang mengapa promosi di media sosial itu penting? Ada yang tahu kenapa penting? Ada yang tahu kenapa penting kita mempromosikan sesuatu di media sosial? Ada yang tahu nggak? Untuk memperkenalkan produk di media sosial ya. Nah, yang pertama ini jangkauannya yang luas. Jadi di Indonesia ini punya lebih dari 170 juta pengguna media sosial. Ini juga bisa menjadi pasar yang potensial yang sangat besar. Yang kedua, gratis dan efisien ya teman-teman. Nah, untuk gratis dan efisien ini ada platform seperti di Instagram, TikTok, Facebook, dan itu bisa digunakan tanpa biaya ya teman-teman. Jadi kayak Bapak Ibu menggunakan Instagram, TikTok itu bayar nggak? Gratis kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa membranding produk yang bakal dikenal di media sosial seperti itu. Nah, yang terakhir, mengapa media sosial sangat penting ini di Instagram Bapak Ibu ataupun bisa melalui pesan-pesan DM di Instagram seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mempromosikan sesuatu harus kenal dulu nih brandnya. Jadi brandnya ini yaitu semisal keunggulan dari batik Girilayu. Nah, misalnya keunggulan dari batik Girilayu ini apa? Misal ada batik tulis yang asli, atau pewarnanya yang alami, ataupun motif khasnya yang daerah seperti itu. Nah, yang kedua, selain keunggulan dari batik Girilayu ini, ada membuat konten storytelling. Jadi contohnya seperti batik ini dibuat selama 3 hari oleh Ibu Siti, pengrajin batik tulis generasi ketiga di Girilayu. Seperti itu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ingin membuat konten itu bisa yang pertama harus mengetahui keunggulan dari batik Girilayu dan juga bisa membuat konten seperti bercerita atau storytelling seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konten yang dibuat ya Bapak Ibu. Untuk jenis konten yang dibuat yang pertama itu ada foto produk. Nah, ini nih bisa ditampilkan detail motif batik, close up kain ataupun model yang memakai batik. Jadi Bapak Ibu kalau misal mau membuat konten itu mikirnya membuat konten apa? Ada bisa membuat konten foto produk. Jadi kayak misal nanti model yang dikenakan kain batik atau baju batik hasil dari Girilayu tersebut lalu bisa difotokan dan nanti bisa diedit gitu. Nanti kita bakal praktek langsung ya. Nah, selain foto produk ada juga video proses produksi. Jadi semisal Bapak Ibu bingung untuk membuat konten seperti apa, bisa juga proses waktu produksi dari hasil batik ini bisa divideokan, lalu bisa diedit dan itu bisa menjadi bahan konten seperti itu. Nah, selanjutnya ada testimoni dari pelanggan. Nah, selain dari foto produk ataupun bikin video proses produksi, ada juga testimoni dari pelanggan. Jadi bisa berupa video singkat atau review foto. Jadi semisal Bapak Ibu ada customer yang beli lewat media sosial itu bisa bisa nanti Bapak Ibu bisa diminta testimoni kayak semisal gimana nih di Instagramnya dari Giri Arum seperti itu. Nah, selain itu ada juga konten edukasi. Konten edukasi itu seperti menjelaskan arti motif, terus sejarah dari batiknya atau cara merawat batik itu sendiri. Selain itu juga konten ini bisa memakai caption ya. Biasanya kan kalau untuk konten-konten itu harus memakai caption. Nah, caption ini juga sangat penting karena bisa menjual kata-kata yang ada di situ. Contohnya menggunakan bahasa yang ramah dan personal. Ada contoh di sini. Jadi kayak
semisal di postingan Bapak Ibu nanti Instagram seperti itu. Atau enggak ada juga contoh seperti cek koleksi terbaru kami. Semisal Bapak Ibu juga kebingungan untuk mau caption seperti apa, bisa mencontohkan seperti ini juga bisa. Nah, ada juga contoh yang saya berikan. Contohnya kayak setiap motif punya cerita. Batik Giri Layu ini dibuat dari pewarna alami, siap jadi bagian lemari favoritmu. Jadi untuk caption ini biasanya ibu bapak bisa memakai caption yang mengajak pembeli biar kayak tertarik untuk membeli batik di sini, seperti itu. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya setiap membuat konten juga ada tools gratis. Tools itu seperti aplikasi ya Bapak Ibu. Aplikasi yang gratis untuk membuat konten itu ada banyak. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu khawatir kalau aplikasinya bayar, aplikasi ini bayar. Ada juga aplikasi yang gratis dan banyak banget aplikasi gratis. Contohnya ada saya sebutkan. Yang pertama itu aplikasi Canva. Canva itu bisa buat ngedit desain-desain feed, desain-desain dari story ataupun flyer promosi dengan mudah. Nah, selain dari Canva ada juga aplikasi seperti CapCut ataupun InShot. Bapak Ibu bisa ngedit video di sana, bisa nambahin musik, bisa nambahin transisi dan teks. Nah, untuk yang tadi video yang tadi Bapak Ibu udah lihat itu tuh saya ngeditnya lewat aplikasi CapCut. Jadi dan itu tuh gratis. Jadi nanti kita kalau misal ada yang ingin tertarik untuk belajar CapCut bisa saya ajarkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga aplikasi dari Snapseed ataupun Lightroom. Nah, ini juga bisa buat foto produk yang lebih terang ataupun tajam. Jadi kalau misal Bapak Ibu nih foto di lewat kamera terus ternyata hasilnya ini gelap atau enggak buram gitu. Nah, di aplikasi ini bisa mencerahkan atau bisa nge-HD-in foto gitu biar fotonya tuh biar lebih jelas. Nggak boleh difoto. Nah, untuk tips upload ini nih, yang pertama uploadnya itu harus rutin. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau media sosialnya itu dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia ini harus upload minimal 2-3 kali seminggu biar algoritma di Instagram itu aktif atau di TikTok. Nah, terus juga selain hashtagnya seperti Bapak Ibu bisa buat hashtag sendiri seperti hashtag Batik Giri Layu atau hashtag UMKM Jateng, hashtag Bangga Buatan Indonesia. Seperti itu karena hashtag itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Nah, setelah itu selain hashtag ada juga interaksi. Jadi kalau semisal Bapak Ibu di media sosialnya ada konten yang komen, Bapak Ibu juga harus aktif ngebales komennya, harus buat story yang semenarik mungkin. Jadi biar di Instagram itu akunnya itu bisa aktif seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya Ibu ya. FYP itu tuh seperti Bapak Ibu misal main TikTok, di scroll itu, nah biasanya itu tuh masuk FYP Bapak Ibu. Nah, untuk waktu uploadnya itu biasanya kebanyakan sore ataupun malam hari. Karena biasanya di waktu sore dan malam hari itu kebanyakan pengguna sosial media itu aktif seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu kalau misal main media sosial kalau lagi senggang itu waktu sore dan malam, benar nggak? Nah, jadi emang itu waktu yang pas buat Bapak Ibu untuk upload konten. Nah, nanti ini kita bakal langsung praktek langsung. Ada teknik foto produk batik biar terlihat estetik ya. Nah, yang pertama ini bisa menggunakan cahaya yang alami seperti cahaya matahari. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin konten bisa langsung keluar biar cahayanya tuh alami gitu, natural. Nah, selanjutnya pilih background yang sederhana. Jadi semisal kalau semisal backgroundnya itu kayak kelihatan pohon-pohon itu kan jadi kelihatannya jelek ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin untuk backgroundnya itu dipilih yang simple aja atau enggak yang sederhana karena itu biar terlihat estetik Bapak Ibu. Nah, lanjutnya ada atur komposisi dari fotonya, lalu perhatikan detail produk dan posisikan kamera setinggi produk. Jadi nanti saya bakal ajarkan gimana caranya memposisikan
produk dengan kamera biar fotonya itu terlihat estetik seperti itu. Dan bisa pakai kamera biasa, terus juga bisa pakai produk-produk yang ada di sini seperti itu. Nah, yang bisa diedit juga yang saya bilang tadi bisa diedit lewat Canva ataupun Capcut. Terus juga bisa membuat caption promosi, terus nanti bakal dipilih yang terbaik bakal kita posting ke media sosial dari batik ini. Boleh Bapak Ibu bisa berdiri, terus juga kita bakal langsung praktek langsung seperti itu. Bebas mau di mana aja, mau di luar boleh, di dalam juga boleh, seperti itu. Ya. Baru kemarin ini paling nanti kurang diedit aja, terus nanti dikasih tulisan-tulisan gitu. Untuk hasil pengambilan fotonya? Ini udah bagus. Ini udah cerah, nanti paling diedit sedikit, nanti counter saya dikurangin. Mungkin Ibu bisa ngedownload aplikasi Canva atau Sudah. Oh, sudah ada. Atau batik-batik produk yang ada di sini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di luar juga nggak apa-apa, di dalam juga karena bisa memakai cahaya alami dari luar juga bisa karena hari ini cuacanya juga cerah ya Bapak Ibu. Ini terus bagus ya. Terus nanti ini juga, jadi ini kan jadi terlihat kurang menarik gitu kan, kayak berantakan gitu. Jadi untuk komposisinya? Komposisinya, jadi ini nanti bisa di crop atau enggak nanti ini juga di crop. Jadi ini tinggal membenarkan. Sebenarnya kalau untuk cahayanya udah bagus. Dan untuk teknik fotonya seperti ini juga udah bagus. Jadi ini kan kemarin temanya ini kan. Ya, berarti ini tinggal langsung edit aja. Jadi misalnya gini kan pengambilannya saya begini terus itu gimana? Itu nggak apa-apa, yang penting harus diedit. Jadi dibikin kolase aja. Jadi kayak di kotak-kotak juga nggak apa-apa. Misal. Maksud saya kan dengan tema yang seperti ini tapi berbeda-beda produk itu bisa nggak apa-apa. Ya. Jadi harus habis saya pengambilan dengan cara seperti ini harus nggak harus juga nggak harus yang penting editannya juga bagus. Nanti saya bakal ajarkan editing ya, dijabarkan atau bisa pakai model juga nggak apa-apa. Nanti boleh coba dari produk ini nanti boleh dijabarkan dulu separuh nggak apa-apa, dilipat aja nggak apa-apa. Tekniknya biar fotonya itu terlihat jelas. Nah ya nggak apa-apa, dilipat lagi nggak apa-apa, satu lagi ya. Yang penting motifnya tuh jangan tertutup, kelihatan. Nah kalau sudah boleh buka HP-nya, kameranya. Di sini nggak apa-apa nih, jadi gini. Nah, siapa yang mau coba pakai HP siapa? Barangkali mau coba, oke. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Oke, ya sudah. Nah, jadi kalau kayak gini ini salah. Jadi biar bukan salah maksudnya 9 ini perhatikan di tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu jadi bisa rada di zoom. Nah, tapi ini rada dimiringin seperti ini. Jadi jangan lurus karena biar jadi komposisinya itu pas gitu. Nah, ini juga tinggal jepret aja. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi lebih bagus kan hasilnya? Bentar. Nah, ini ada petak dan panduan. Jadi petaknya di. Nah, ini ada garisnya seperti itu. Nah, karena tadi sudah saya contohkan, boleh Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri. Boleh foto di luar, ditempelin ke pagar, di foto itu juga nggak apa-apa. Boleh saya kasih waktu 5 menit, nanti saya gimana? Iya, nanti saya revisi gitu. Boleh? Kan tadi udah tahu tuh tekniknya seperti itu kan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh foto, nanti saya kasih tahu gimana cara buat ngedit di aplikasi seperti itu. Boleh? Silakan monggo. Modelnya pakai ini nggak apa-apa.
Gimana? Yang pakai hanger? Oke, saya ajarkan. Baju-baju. Oke, boleh. Jadi karena ini tempatnya di sini kan gelap ya. Iya. Jadi kita bisa bawa keluar. 3 aja nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya, boleh. Nggak harus full, nanti ibu bisa segini aja juga nggak apa-apa. Nah, terus ini juga jangan langsung foto. Ini kan dilihat dulu nih, langitnya cerah. Nah, ini kan karena ininya kan rada hangernya juga kelihatan nggak apa-apa. Begini aja ya. Iya, nanti rada di zoom nggak apa-apa. Iya. Terus rada dinaikin. Nih, nanti temennya bisa ngebantu di kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini kan kayak biasa ya kelihatannya ya. Nah, nanti biar mau yang nggak biasa itu, ini dikasih 3 gini. Oh iya. Nah, ini kan bisa bagus kan? Jadi bisa didekatkan. Jadi biar orang-orang juga tahu motifnya itu kayak gimana. Kalau kelihatan foto jauh kan kurang ya. Nah, ini kan kayak kurang terlalu kelihatan. Nah, nanti ibu bisa moto di dekat sini. Jadi moto motifnya aja seperti itu. Tapi ininya kan nggak kelihatan nih, jadi coba lagi, coba lagi. Nah, ini nanti bisa di zoom seperti ini. Ini nanti lebih bagus. Nah, nanti biar dikasih kata-kata, karena kalau di sini Baru aja kemarin. Nah, yang pertama ini harus diedit kontras warnanya. Tadi kan Bapak Ibu juga bisa lihat kalau misal langitnya jadi putih, lebih terang gitu kan. Jadi ngedit itu biar kontras warnanya sesuai seperti itu. Nah, coba bisa dimulai ngeditnya bisa pakai Canva atau pakai Capcut juga, karena Capcut tuh sekarang udah ada ngedit pakai foto, nggak hanya video. Terus juga bisa di-download dulu. Kalau misal aplikasinya udah ada, nanti bisa saya kasih tahu seperti itu. Ya, biasanya ibu pada pakai template di sini kan. Nah, bisa edit sebelah sini. Foto editor. Gimana tadi? Tempatnya di mana? Masuk masih. Joko. Busan kono. Atau enggak kita sesuaikan pakai filter. Pakai filter juga bisa. Ya. Nah, ini bisa turunin berarti ke ini. Ini kan bersinar nih, di kesiniin gitu. Terus kalau bisa, kalau ngedit itu pakai kontras ya Ibu ya. Kalau semisal nih, ini kurang HD, bisa ada ketajaman. Ketajaman itu fungsinya buat najemin foto. Ada perubahan atau enggak, seperti itu. Nah, kembali, tambahin teks. Nah, teksnya, nah ini kan banyak nih, di CapCut itu banyak font-font kan. Nah, diusahakan kalau pakai font jangan yang warna-warni. Jadi kayak yang biasa aja, kayak warna putih tuh kayak di situ contohnya. Nah, semisal kita bisa ketik dulu fontnya ini Batik Giri Layu. Kan tadi udah ini
fontnya nih. Ini fontnya. Ini kita mau posisikan di mana? Kan kalau di tengah doang kan jadi ya biasa gitu kan. Jadi kita posisikan semisal ini di sini. Tuh, jadi kan ini terlihat bagus atau enggak? Udah di tahap ketik ya teksnya. Nah, ini bisa gini, ini pemotongan. Emang sinyal. Iya, bener. Nggak ada sinyal soalnya, Mas. Di sini nggak ada sinyal. Karena emang background polos itu tuh biar dia tuh foto produknya biar ini jangan lupa nih di spasi, Bu. Nah, ini diketik dulu apa, nanti fontnya di sini. Nah, bisa penghapusan latar belakang nih. Promosi ini bukan sesuatu yang mahal, tetapi juga soal niat dan kreativitas ibu-ibu ya. Nah, yang penting bisa ibu tanamkan yaitu yang pertama itu konsisten buat posting, minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali upload posting ke media sosial. Terus juga selalu terus belajar. Bisa kalau semisal ibu-ibu atau bapak-bapak bingung nih mau belajarnya lewat apa, bisa di TikTok juga ada tutorialnya, di YouTube juga ada tutorialnya gitu. Dan yang terakhir, jangan takut mencoba hal baru. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita juga waktu sudah menunjukkan pukul 10.35, kita telah selesai pada puncak acara pada hari ini.